bacaan tapi beda makna. Cuman untuk materi yang saya tulis ini berbahasa Arab karena konsumsinya adalah untuk Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu anak-anak dari pesantren dan kaderisasinya memang kader suriah yang perlu dipelajari dengan bahasa Arab, samping kami belum sempat berterjemah. Ini pun bukan Quran, yaitu sudah saya pakai untuk memberikan dirasah pula juga di Kabupaten Kediri. Nah, terus materinya saya sampaikan di sampan semuanya karena sampan itu juga nggak ikut kan nggak apa-apa. Ikut saja nggak masalah karena satu materi beda, tempat beda, cara pengungkapan beda, yang mengungkapkan jika isinya beda. Makanya gak begitu penting di dalam urusan materi, tapi pengalaman yang dibutuhkan. Pertama, wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang kita bicarakan nanti. Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, fadilahnya amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, wal mazimah bi imanihi, jeleknya membiarkan amar ma'ruf nahi munkar wa idrati dan mensia-siakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yadullu ala dzalika pada ijmal alaihi isyaratul ukul asal isyaratul ukul asalimah ayat wal akhbar ilahi ayat wal akhbar. Selain pandangan rasional, filosof, falsafah juga berdasarkan ayat, hadis dan asal sahabat. Saya tulis ini bukan saya menulis tapi mengcopy paste kitab Ihya. Semua ma'ruf munkar mengikuti konsep Imam Ghazali. Gak sempat saya perbandingkan dengan yang lain karena saya sudah mantap. Sebelum kita berbicara ma'ruf munkar, perlu kita ketahui amrun. Apa amrun? Apa nahyun? Dalam konteks usul fikih, amr itu tolabul fi'li jazman, memerintahkan untuk melakukan sesuatu dengan keharusan. Kalau tidak akan ada akibat, kalau tidak akan ada hukuman. Itu namanya amar. Kalau nahyun tolabul kafi jazman, memerintahkan untuk meninggalkan atau mencegah melakukan otherwise, mencegah untuk melakukan sesuatu dengan keharusan yang ada ancaman. Karena ini jazman, bukan wewenangnya rakyat sing dalam yad dengan tangan, yang jazman yaitu dengan keharusan. Ini bukan wewenangnya rakyat, bukan wewenangnya pemerintah atau di Indonesia, bukan wewenangnya polisi atau kehakiman, tapi wewenangnya undang-undang. Sebab sekalipun toh polisi bisa menangkap siapapun, kalau tidak ada undang-undang dia tidak akan berani. Maka sebenarnya yang berkewajiban untuk mengimplementasikan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia adalah para DPR dan MPR. Hanya itu, karena mereka-mereka yang membuat undang-undang. Nah, lalu itu sing man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, yang bisa dengan tangan punya kekuasaan itu hanya DPR. Selain DPR nggak bisa. Atau nanti ada Kepres, itu pun syaratnya juga harus mendapat persetujuan DPR.
Nah bagi kita misalnya pamalam yastati man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu wa illa fa bilisan. Hanya bisanya dengan lesan. Lesan itu pun ya yang punya kompetensi untuk menyampaikan aspirasi. Yang bisa dekat dengan DPR. Kalau tidak, fa'ilam yastati fa biqalbi, ya dengan hati. Kita ingkar atau kita memberikan dorongan dukungan kepada DPR. Ini tugas kita. Ini minimal. Makanya ingin bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan hisbah jadi DPR. Walaupun kenyataannya setelahnya jadi di DPR enggak siap untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi mempertimbangkan atau mempertahankan jabatan biar dipilih lagi itu saja. Kemudian itu nanti kalau konsep di Indonesia man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi itu hanya yang pemerintah, hanya undang-undang. Sekarang guru dengan murid nggak bisa. Kalau sampai beliat itu jasman nggak mau pukul, nggak mau ditakzir, itu nanti akan berurusan dengan kekerasan rumah tangga. Nanti anaknya juga nggak bisa. Hanya bisanya dengan lesan. Dengan yang urusannya dengan KDRT. Ini yang sulitnya di Indonesia sekarang ini. Jadi kalau melakukan perbuatan nggak sholat kepuk, ya itu KDRT. Repot. Jadi kuasa kemampuan orang tua kepada anak hanya dengan lesan. Kalau dengan atau setidaknya memaksa untuk mencegah, tapi sampai mewajibkan dikasih takziran, ini nanti kudu harus ada ukuran tertentu, harus tahu undang-undang. Jangan sampai menyakiti. Kalau menyakiti itu nanti bahaya. Ada undang-undang KDRT. Sedangkan ayat dan hadis atau dasar-dasar dari amar ma'ruf nahi munkar dari ayat sebagaimana tadi wal takum minkum ummatun. Kata minkum bait wa bayin wa tati bi amrina bimin wa qata'til ba'dil azminah. Berarti makna ba'at. Min berarti sebagian. Tidak semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah ada yang melakukan sebagian cukup, maka kita tidak berkewajiban. Hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illa bilisan wa illa biqalbihi. Di antaranya lagi wa minha, di antara hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar yaitu hadis afdhalul jihad kalimatul haqqin inda imamin jahir. Ini dalam rangka amal ma'ruf munkar, yaitu sebaik-baiknya jihad kita berbicara benar di hadapan imam yang jahir, akan tetapi harus dengan nasihat, tidak boleh dengan rombongan, karena kalau rombongan itu rawan konflik. Wa minha marwiyah Nabi Sa'labah Al-Khosani annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsiri qouli ta'ala la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Abi Sa'labah tanya, apa pengertian dari firman Allah la yadurrukum man dhalla idza hadaitum? Kalau engkau sudah mendapatkan hidayah, siapapun yang sesat tidak akan membahayakan kepada kamu. Ini kan seakan-akan dalam cara tekstualnya kita tidak amar ma'ruf nahi munkar itu tidak masalah kalau sudah dapat hidayah, karena ada orang maksiat siapapun, sesat siapapun, kita diam tidak ada masalah.
Makanya muskil, akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, faqal ya Aba Sa'labah mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fa idza ra'aita syukhan muto'an wa hawan murba wa dunya munsarah wa ijabah kulli ra'in bi ra'in wa alaika bi nafsik. Ini sekarang ini wajah angkal awam inna min waraikum fitanan kakida ilail al-mudrim lil mutamassik biya bi misli ladzi antum alaihi ajru khamsina minkum. Wahai Sa'labah, ayat itu untuk sekarang ini kamu masih tetap diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi nanti saatnya kalau kau sudah mengetahui ada sukhan muto'an. Sukhan muto'an itu orang yang bakhil, kebakhilan yang diikuti, manut kebakhilan. Kalau orang itu bakhil berarti tidak mau berbagi. Kalau tidak mau berbagi, kalau ada orang baik karena tidak mau berbagi kebaikan, akhirnya hasud, marah. Nomor loro hawa mutba, selalu mengikuti keinginan, selalu mengikuti nafsu. Sekarang ini luar biasa, sampai kita berbicara tentang LGBT tidak boleh masuk di daerah ini, gitu saja sudah komentator brek-brek. Dan mulai ada undang-undang perzinahan dihukum 5 tahun dengan catatan aduan delik aduan, itu saja sudah wah dibully tidak karu-karuan. Itu di Indonesia. Nah ini bagaimana? Tapi sudah ada kemajuan, yaitu tentang perzinahan. Tapi yang otomatis kalau nanti perzinahan itu dianggap kalau ada delik aduan itu nanti dipenjara karena ada yang dirugikan. Nikah siri itu pun juga akan dipenjara karena statusnya sama dengan zina di dalam hadapan hukum, di hadapan pemerintah. Makanya jangan pola-pola sekarang nikah siri 5 tahun atau 7 tahun. Bahkan kalau sampai nanti punya istri berarti selingkuhan, itu tambah 12 atau 9 tahun. Ya ini bahaya sekarang. Itu masuk di dalam bagian dari teks amar ma'ruf nahi munkar yang mulai zaman dulu belum pernah dirumuskan. Terus menjadi pertimbangan. Itu sudah mulai 65. Baru sekarang dirumuskan. Oh ya. Apalagi di kisos, apalagi di ranjam, hanya dikasih hukuman 5 tahun saja sudah. Dulu enjoy saja. Dan itu pun masih sebatas ada delik aduan, yang mengadukan harus orang yang dirugikan. Yang dirugikan adalah istri, anak, orang tua. Orang lain nggak bisa. Loh, kenapa bisa terjadi semacam ini? Perlu kita ketahui bahwa modal pemerintahan, konsepnya ulama kelak, bahkan setelahnya khilafah nubuwah, yaitu wilayahnya pemerintah hukum alal amah, wilayah pemerintah kepada seluruh masyarakat baik kecil atau besar semuanya, tapi hanya sebatas lahirnya saja, tidak boleh mengurusi dalam urusan batin. Nah, urusan lahir berarti hanya sekedar urusan sosial yang hubungannya antar interaktif satu dengan yang lain. Seperti perzinahan, urusan interaktif antar satu dengan yang lain. Tapi harus ada yang dirugikan, atau ada juga yang tidak. Makanya tidak bisa mengatur di dalam urusan-urusan yang batin. Nikah
hanya sekedar pencatatan. Kalau tidak dicatatkan berarti dihukumi zina. Nah, kami itu putra Islam sah, tidak ada ukuran ini cocok dengan Islam atau tidak, tapi ukurannya yaitu agar supaya tidak terjadi persengketaan antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan pemerintah hanya sebatas amar ma'ruf nahi munkar yang urusannya muamalah, interaksi antar sosial antar satu dengan yang lain, yang semuanya warga Indonesia tanpa memandang agama apapun sama. Kemudian yang selain di dalam agamanya sama, berarti yang tidak sama dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, teknis ibadah, teknis ketuhanan, pemerintah tidak boleh ikut campur, hanya sekedar melindungi. Ini konsep dalam negara bangsa, konsep dalam pemerintahan setelahnya khilafah nubuwah. Kalau khilafah nubuwah itu man lau yasatun amadun fid dunya wal akhirah jami'an. Seorang pemimpin yang kekuasaannya kepada semua masyarakat dan baik urusan lahir dan urusan batin, baik urusan interaktif dan urusan ibadah. Itu yang misalnya Rasulullah. Setelahnya Rasulullah pun akan terjadi konflik karena pemahaman di dalam masalah agama sudah berbeda, sehingga nanti kullu hizbin bima ladayhim farihun, semuanya membanggakan dengan kelompoknya masing-masing, akan terjadi bahaya. Makanya dikembalikan di dalam selain berapa ini, si urusan ibadah yang berbeda-beda itu urusan Anda. Sholat tidak ada keharusan dari pemerintah, tapi kalau kamu orang Islam ya sholatlah. Puasa tidak ada keharusan karena ini urusan pribadi, urusan batin. Tapi kalau kamu orang Islam silakan puasa. Makanya nggak bisa menuntut kalau bulan puasa harus tutup, nggak boleh. Nah itu urusannya apa warung-warung ditutup atau tidak tutup bukan urusan kita. Karena kita saling menghargai, karena itu urusan ibadah batin, bukan urusan lahir, bukan urusan interaktif. Tapi urusan pribadi. Ini harus Anda pahami konsep amar ma'ruf di dalam negara bangsa. Nah ini kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengkolaborasikan, mensinergikan antara hukum fikih dengan hukum di dalam negara bangsa, akhirnya terjadilah seperti FPI, akhirnya membawa pentung semuanya yang gak ada izinnya dipenuhi. Siapa kamu? Gak bisa. Paham? Nah, cuman ketika nanti rawat dunia musyarokan dan yang diprioritaskan dunia, wa ija'al kulli dzira'in bira'yi, orang telah mendewakan pendapatnya sendiri. Maka dalam kasus yang seperti ini, kalau kondisi semacam ini, fa'alaika binafsik, cukup kamu ngurusi dirimu sendiri. Wajah angkal awam, urusannya orang umum, tidak usah kamu ikut campur, cuekin aja. Inna min waraikum fitanan kaqita'il lail al-mudlim, di bawah di belakang banyak beberapa fitnah seperti halnya potongan-potongan malam yang gelap gelita, sehingga orang yang berpegang teguh dengan agamamu itu mendapatkan pahalanya 50 kali lipat dari golongan bal min kembali dari golongan mereka. Kila ya Rasulullah bal minkum dari golongan ya annakum tajiduna alal khair akwanan wala yajiduna alaihi akwanan, karena engkau akan menemukan untuk kebaikan adalah bolo sing akeh, tapi wala yajiduna alaihi akwanan, mereka tidak akan menemukan bolo untuk menegakkan ideologi atau keinginan mereka. Satu. Kedua, di dalam hadis Ibnu Mas'ud,
Wasuila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-tafsir hadil ayat. Ibnu Mas'ud ditafsir, aku bertanya tentang tafsirnya ayat ini tadi. Kalau kau sudah komitmen, sudah melakukan apa yang telah ditunjukkan kepada kamu, maka kemaksiatan tidak akan bahaya kepada kamu. La yadurukum man dhalla idza tadaitu. Bagaimana itu maksudnya? Jawabnya, inna hadza laisa zamanana. Ini masih belum terjadi pada zaman kita, kata Ibnu Mas'ud. Inna al yauma maqbulatun. Karena amar ma'ruf nahi munkar sekarang ini masih diterima. Itu zaman sahabat. Lakin qad ausaka ayyatiya zamanuna ta'muruna bil ma'ruf wa yusna'u bikum kadza wa kadza. Tapi nanti ada saatnya hampir terjadi. Kalau sekarang sudah terjadi. Akan datang sebuah zaman di mana apabila engkau amar ma'ruf nahi munkar akan diginikan, dipukul dan dilawan. Wa taquluna, engkau akan berbicara pidato, apapun diberikan. Kamu akan dicuekin oleh mereka. Di zaman sekarang ini, fahina ini ketika terjadi semacam itu, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitu, maka kamu cukup mengurusi dirimu sendiri, tidak membahayakan orang maksiat. Ayat ini, tafsiran ini akan menunjukkan ketika amar ma'ruf nahi munkar itu akan terjadi bahaya terhadap pada diri kita, terhadap pada keluarga kita, terhadap harta kita, maka amar ma'ruf nahi munkar tidak diwajibkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum syirakum summa yad'u akhyarukum fala yustajabu lahum. Kamu sekarang masih ada kesempatan, silakan kau amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, akibatnya yang jadi pemerintah adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang agamanya tidak bermutu, orang-orang yang agamanya tidak bermutu, agamanya tidak mampu atau tidak memperdulikan agama. Makanya untuk mendapatkan pemerintahan yang baik, kita tidak usah menuntut pemerintah, tapi Anda sendiri baik, tidak ada kejahatan, amar ma'ruf tetap berlaku, dengan sendirinya akan ada pemerintahan pemimpin yang baik. Makanya di dalam hadis lain disebutkan, kalau orang itu sudah tidak meninggalkan perkara haram, tidak melakukan kezaliman, dan tidak meninggalkan kezaliman, maka akan yarfa'ul abdu barakata rizqi, yarfa'ullah barakata rizqahu, akan diangkat barokahnya rezeki. Atau sallallahu sultanan zaliman, akan dipimpin pemerintahan yang zalim. Au yakhruja minad dunya bi ghairi iman billah, atau mati dalam keadaan tidak iman. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan pemerintahan yang baik, tinggalkan kezaliman. Di antara kezaliman itu sampean tidak usah menerima sokongan, tidak usah menerima rasuah, tapi konsis komitmen mana yang benar akan kita pilih, mana yang salah tidak, maka akan ada pemerintahan yang baik. Selama di sini tidak berlaku, masih tetap kezaliman, pokok bila yang bayar, jangan harap ada pemerintahan yang baik, tidak akan pernah. Tidak usah nuntut pemerintah, sampan sendiri, berinformasi benar sendiri.
Tapi awake dhewe sing reformasi gak jadi, gak bilang gak reformasi ya. Nah terus bagaimana? Ya, mungkin sekarang ini sudah waktunya, sudah kuat tidak ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar gitu. Tapi saya nggak berani karena hadisnya nggak menjelaskan tahun ini. Ya hanya bisa berbicara dengan tanda-tanda saja. Kemudian ketika waktu pemerintahannya Abu Syararukum, maka ketika orang-orang khiyar, orang-orang kiai berdoa istighosah sudah tidak dijabai oleh Allah. Nauzubillah. Itu dari hadis. Kalau asar hadis sahabat. Wasilah Hanabiyah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an majitil ahya. Hudzaifah ditanya siapa sih mayit hidup itu? Bakal alladzi la yudil munkar biati wala bilisani wala biqalbi, orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan atau mampunya dengan lisan, tidak dengan lisan, wala biqalbi tidak dengan hati. Bakal harap biati alladillah annal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajibun wa ana fardhu la yasqutu mal qudrah illa bi qiyamin qa'imin bi. Kesimpulan, keterangan semuanya ini menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Kewajiban itu tidak gugur selama engkau mempunyai kemampuan, kecuali ada yang melaksanakan. Amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Kewajiban ini tidak akan gugur selama kamu masih mampu, kecuali tidak ada yang melaksanakan. Ini kesimpulan semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Kewajiban tidak bisa hilang selama kamu mampu, kecuali tidak ada yang melaksanakan. Hanya ukuran mampu ini nanti akan kita jelaskan. Waktu di amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Kewajiban itu tidak bisa gugur selama masih punya kemampuan, kecuali yang qaimin bi, ada yang melaksanakan. Itu sepakat, semua ulama sepakat. Hanya nanti yang menjadi permasalahan kapan kita dihukumi mampu. Kapan kita dihukumi mampu itu sih menjadi permasalahan. Ini orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya dihukumi dengan mayit hidup. Ini kesimpulan semampunya. Cuman bab kedua itu dalil-dalil yang menjelaskan tentang amar ma'ruf munkar secara global. Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib selama dan kewajiban itu tidak gugur selama ada kemampuan, kecuali ada yang melaksanakan. Itu kesimpulan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang kita bab kedua menjelaskan rukunnya amar ma'ruf nahi munkar dan syaratnya. Anal arkan fil hisbanati ya ibaratun samilatun lil amri bil ma'ruf wa nahi munkar arba'atun. Rukun amar ma'ruf munkar itu ada 4. Siji muktasib. Muktasib itu pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Kedua muktasab alaih, orang yang diamar ma'ruf nahi munkar, pelaku kemungkaran. Ketiga wal muhtasafeh, kemungkaran yang dilaksanakan, yang dianggap mungkar. Nomor 4 nafsul ihtisab, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Ini rukunnya. Fadhihi arba'atu arkanin walikulli wahidin minas syurutuh.
4 rukun ini semuanya punya syarat. 4 rukun ini semuanya punya syarat. Ar-rukun awal al-muktasib, pelaku. Walahu syurutun. Ini pelaku itu ada beberapa syarat. Pertama, ayakuna mukallafan musliman qadiran. Mukallaf, dia anak yang tidak mukallaf, anak kecil tidak. Walaupun mampu, ada orang gila mampu amar ma'ruf nahi munkar, tidak wajib melaksanakan. Kenapa gila? Kedua, orang Islam. Makanya yang harus memperjuangkan masalah undang-undang ini orang Islam. Ya, orang kafir tidak ada kewajiban ke sana. Nah, ini kisah perlu ada pengaturan teknokrasi di dalam masalah di dalam NU ini menyambungkan dengan para DPR. Makanya seperti NU kembali ke khitoh, ini bagaimana kalau tidak politik itu harus, nggak bisa kita tidak berpolitik. Tapi NU harus keluar dari gerbong politik waktu ini, karena kalau diteruskan tidak akan pernah bisa maju, sebab sudah dibatasi dengan gerbong 3, P3, Golkar dan PDI yang pimpinannya semuanya Golkar kecuali PDI. Dan kalau kita masuk dalam politik itu dirima, datang, duduk, diam, duit. Hanya itu saja. Nah, gak maju, akhirnya tertentu kalah terus. Perlu menyebarkan sayapnya dengan cara kembali ke khitoh. Nah, ini. Nah, kenapa kita tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana? Ini kalau kita laksanakan sangat baik sekali, yaitu silakan kita melewati di jalan manapun, la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafariqah. Ada yang lewat PDI, ada yang lewat PKB, ada yang lewat Nasdem, ada yang lewat P3, tapi kita tetap NU, bersatulah orang yang jadi NU. Cuman prakteknya setelahnya jadi P3 bukan meng-P3-kan NU, malah justru meng-NU-kan P3. Kalau sudah di PKB bukan meng-NU-kan PKB, tapi malah justru meng-P3-kan NU. Ini yang menjadi garapan kita dari amar ma'ruf nahi munkar yang belum clear di daerah kita semacam ini. Bagaimana masyarakat kita NU berada di mana saja, tapi bersatu dalam masalah urusan keagamaan, dalam masalah urusan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak usah membicarakan soal kamu partainya dari apa, tapi kamu warga Nahdlatul Ulama. Ini yang paling penting. Inilah yang diprogramkan Nahdlatul Ulama sekarang ini, tidak